Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara sekalian jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya. Kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa kita pada bulan Ramadan tahun ini, dan sudah memasuki 10 hari terakhir. Rasulullah SAW di 10 hari terakhir disampaikan bahwa beliau syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, maksudnya lebih semangat untuk beribadah kepada Allah. Bahkan beliau telah memberikan contoh kepada kita semua dengan satu ibadah yang masih terikat dengan Ramadan, yaitu i'tikaf. Dan beliau menyempurnakan i'tikafnya total 10 hari. Saat beliau wafat dilanjutkan oleh istri beliau. Tapi jamaah sekalian, untuk kita bagaimana? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing. Kalau kita mampu, silakan kita full, bisa silakan 10 hari penuh. Kalau tidak mampu, pilih malamnya saja. Kalau tidak mampu, pilih yang ganjil saja, dan seterusnya. Tapi mari kita bersemangat semuanya satu titik yang sama untuk mengisi hari akhir Ramadan ini, akhir-akhir Ramadan ini dengan berbagai aktivitas ibadah kepada Allah, khususnya di malam hari. Mudah-mudahan kita bisa meraih Lailatul Qadar, amin Allahumma. Salam dan salam tetap kita sampaikan kepada beliaunya Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau beriman, para sahabatnya, para tabi'in, generasi penerus mereka semua, termasuk kita, mudah-mudahan istiqomah di jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir Ramadan ini perlu dua hal yang perlu kita evaluasi dari perjalanan ibadah Ramadan kita. Yang pertama, coba kita cek lagi apakah tujuan Ramadan kita ini sudah tercapai atau belum. Yang sering kita dengar di awal-awal Ramadan kemarin, la'allakum tattaqun, ya, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, takwa itu berusaha kita semuanya untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berbagai ibadah yang kita laksanakan. Ada banyak definisi takwa yang sering kita dengarkan juga setiap Jumatan dari para khatib Jumat. Tapi diantaranya yang disampaikan oleh Daud At-Ta'i, ya, mengatakan bahwa takwa itu alla yarakallahu haitsu nahak wa alla yafqidaka haitsu amarak. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala melihat kita pada titik yang Dia telah melarang kita di situ. Dan juga sama sebaliknya, jangan sampai Allah kehilangan kita pada titik di mana Dia telah menyuruh kita sesuatu di situ. Itulah bentuk takwa. Makanya pada saat kita diminta untuk beribadah lebih banyak di 10 hari terakhir, mudah-mudahan Allah melihat kita dalam kita sedang beribadah kepadanya. Dan Allah melarang sesuatu, mudah-mudahan Allah tidak melihat kita di situ saat Dia melarang sesuatu tersebut. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketakwaan ini harus terus dilatih. Tidak bisa sekali selesai. Kenapa menjadi syarat rukun Jumat untuk berwasiat takwa? Itu karena kadangkala manusia itu cenderung teledor, lalai dan sebagainya, perlu terus diingatkan. Ya, perlu terus diingatkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, yang juga sering di awal-awal hadis ini disampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yaitu tujuan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi kita berharap
meraih derajat nilai ketakwaan di sisi Allah, naik tingkat di sisi Allah. Sisi yang lain kita juga ngejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya yakin kita semuanya tidak ada yang mengklaim diri kita suci tanpa dosa sama sekali. Yang maksum itu hanya Rasulullah SAW. Dan umat Islam secara keseluruhan itu maksumah. Tapi personalnya itu tidak maksum. Tapi umat Islam secara komunitas umat Islam ini akan maksumah, terjaga sampai hari kiamat. Bagaimanapun kondisi manusia ini, umat Islam akan tetap ada dimanapun di belahan bumi ini sampai hari kiamat. Tapi personalnya tidak ada yang maksum. Masing-masing kita pelaku kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Pada redaksi Man Shoma Ramadhana itu ada 3 redaksi kan? Ada Man Qoma Ramadhana secara umum, ada Man Qoma Lailatul Qadri, akhirnya juga sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan ghufranullah itu juga harus kita kejar. Karena kita yakin dan kita sampai sekarang seringkali membaca Allah Maha Ghaffar, Ghafur, Raufur Rahim, Maha Tawwab, Maha penerima taubat, Afu, mengampuni dan sebagainya. Nama-nama itu butuh kita selalu mendekat kepadanya dengan amalia kita di bulan suci ini. Terus bagaimana kalau kita sudah terlanjur berbuat dosa, terlanjur berbuat salah? Bagaimana caranya? Dalam surat Hud ayat 114 Allah menyampaikan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan atau menghapus keburukan-keburukan setelahnya. Kalau kita merasa pernah berbuat kesalahan, coba segera tutup kesalahan itu dengan kebaikan yang bobotnya minimal mendekati atau sama atau bahkan lebih baik. Dosanya sebesar apa, maka sebesar itu pula kebaikan yang perlu kita menutupinya. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Dan itulah yang menjadi semangatnya para sahabat setelah mereka masuk Islam. Mereka bersemangat untuk mengganti kesalahan masa lalunya itu dengan amalia-amalia unggul saat mereka setelah masuk Islam. Satu aja contohnya, misalnya seorang Wahsy. Kita mungkin sudah tahu ya. Dia yang awalnya disewa untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib di perang Uhud. Ya, disewa oleh Hindun dan berhasil. Ya, satu sisi kita bersedih karena wafatnya, syahidnya singa Allah ini. Ya, tapi menjadi pelajaran berharga bagi Wahsy ini. Ya, yang akhirnya ternyata beliaunya masuk Islam. Ya, meskipun setelah masuk Islam Rasulullah tidak terlalu suka berhadapan langsung karena masih ingat bagaimana sebelum. Tapi beliau menerima. Ya. Tapi akhirnya bertekad dalam dirinya si Wahsy ini, kalau tombak saya ini dulu membunuh orang terbaik, maka tombak ini juga harus membunuh orang yang paling buruk di muka bumi. Ya. Maka dalam perang Yamamah dia juga akhirnya paling depan dan sama tujuannya mengincar pimpinannya itu. Dari nabi palsu yang paling banyak pengikutnya yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Di perang Yamamah itulah dibidiklah itu Musailamah ini ditombak dan beliau akhirnya bersyukur kepada Allah. Jadi tombaknya dulunya pernah membunuh orang terbaik di masanya dan kemudian dipakai juga untuk menutupi kesalahan itu, dipakai untuk membunuh orang terburuk di masanya juga. Salah satu contohnya seperti itu. Maka coba kita lihat, kita ingat kembali apa kesalahan yang belum kita tutup. Coba kita tutup. Rasulullah SAW menyatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada, kamu berada, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jamaah sekalian, ternyata tidak hanya ibadah induk yang akan ada peluang ampunan dosa.
Kadang-kadang kita lupa ya. Dengan yang menurut kita ringan, tapi peluang ampunan dosa ada sih. Contoh, kita baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali setiap hari. Itu sama. Belakangnya itu khuttat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Digugurkan kesalahannya meskipun seluas lautan, riwayat Muslim. Kemudian jamaah sekalian, barang siapa sholat kita barusan, kita baca tasbih 33 kali. Ya kan? Hamdalah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Genap 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sama. Pahalanya, fadilahnya ghufirat dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Seluas lautan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kita sadar atau tidak Allah sudah mengampuni sebenarnya. Cuma kita perlu menyadarkan diri kita bahwa kita peluang ampunan Allah itu sangat luas kepada kita semua. Karena secara umum inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah Subhanahu. Rahmatku, kasih sayangku itu lebih mendahului murkaku. Lebih mendahului murkaku. Termasuk sholat kita berjamaah ini. Man tawaddo'a lis-shalah wa asbaghal wudu, menyempurnakan wudu, lalu masya ila sholati, ya, al-maktubah, salat 5 waktu ini fil masjid ma'an nas. Kemudian ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah mengampuni dosanya. Ada banyak hal yang perlu kita tutupi dari seluruh kekurangan dan dosa kita semua, jemaah sekalian. Terakhir jemaah sekalian, ada hadis qudsi yang Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita semua dipanggil, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wala ubali. Coba bayangkan redaksinya ya Mas. Jadi wahai anak Adam, selama kamu berdoa kepadaku, memohon kepadaku, ya, ghafartu lak, aku ampuni kamu berapapun yang kamu punya kesalahan itu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Artinya ampunan Allah lebih luas daripada murkanya memang. Kemudian dia rinci firman-Nya ini, ya bani Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama, kalaupun dosamu itu setinggi langit, tsumma astaghfartani, lalu kamu minta ampun kepadaku, ghafartu lak, aku ampuni, kata Allah. Ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, kalau kamu datang dengan seberat dan sebesar bumi ini kesalahan dan dosa, ya, tsumma laqitani, lalu kamu bertemu denganku, la tusyrik bi syai'a, tidak mensekutukanku dengan sesuatu, kata Allah, la ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan ampuni sebesar dan seberat itu pula ampun. Aku datang kepadamu dengan sebesar dan seberat itu ampun. Maka jamaah sekalian, jangan sampai kita semuanya lengah untuk mendapat ampunan ini, termasuk meraih derajat takwa di sisi Allah yang sebelumnya. Karena Rasulullah SAW pernah berdoa di mimbar saat naik Jumat, ya, amin amin 3 kali, ya kan? Amin amin amin. Salah satu dari amin itu ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa Anda baca amin? Salah satunya dari 3 itu, roghima anfu imri'in, roghima anfu imri'in, roghifa anfu abdin dakhala alaihi Ramadan walam yughfar lahu. Ya. Sungguh celaka atau terhina seseorang itu telah masuk kepadanya Ramadan, tapi dia belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau bilang amin. Yang menyatakan roghima anfu itu malaikat Jibril yang mendoakan itu. Rasulullah mengamini. Coba, 2 makhluk Allah terbaik ini dari para malaikat Jibril, dari manusia Nabi Muhammad SAW berdoa di waktu mustajab, ya, dan kemudian diamini oleh beliau ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dengan doa yang mereka berdua ini doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapat derajat tinggi di sisi Allah dengan ketakwaan kita masing-masing, dan kemudian kita diampuni dosa kita, baik dosa besar maupun dosa kecil. Aku qouli hadza, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.